Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di obrolan fisika. Pada kesempatan kali ini aku bakal bahas tentang arus searah atau yang biasa disebut DC, Direction Currently. Nah, arus sendiri itu adalah banyaknya muatan yang mengalir per satuan waktu, atau dalam matematis biasa dituliskan dengan I sama dengan Q per T. Satuan arus sendiri adalah ampere. Nah, jika arus yang mengalir itu tidak konstan atau berubah-ubah per satuan waktu, maka rumusnya menjadi I dq per dt, yang menunjukkan adanya perubahan arus terhadap waktu. Teori arus listrik. Arus listrik pada rangkaian elektronika itu mengalir dari sisi positif ke negatif. Teori ini menggunakan prinsip dari muatan, yang mana muatan listrik yang mengalir pada suatu penghantar itu ia mengalir dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Nah, arah aliran dari arus listrik ini berlawanan dengan arah aliran elektron pada suatu penghantar. Hambatan listrik. Hambatan listrik adalah kemampuan suatu benda untuk menahan arus listrik. Resistansi listrik juga bisa diartikan dengan hambatan. Hambatan listrik ini biasa juga disebut dengan nilai resistansi, dan nilai resistansi itu juga diartikan sebagai penghambat aliran elektron pada sebuah konduktor. Nilai resistansi ini biasanya diukur dalam satuan ohm dan dilambangkan dengan omega. Setiap bahan konduktor itu mempunyai sifat hambatan listrik, dan hambatan listrik ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ada suhu, jenis bahan, panjang penghantar, dan luas penampang. Selanjutnya, ada juga yang namanya resistor. Resistor ini komponen yang biasa digunakan dalam rangkaian listrik yang digunakan untuk menghambat arus listrik. Nah, fungsi dari resistor ini bisa untuk menghambat aliran arus listrik dan bisa untuk menurunkan tegangan listrik. Nah, jenis resistor itu ada dua. Yang pertama, resistor yang memiliki nilai tetap. Yang kedua, resistor yang nilainya bisa diubah-ubah. Contoh resistor tetap seperti ini. Contoh resistor yang bisa diubah-ubah seperti ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menghitung nilai hambatan yang ada pada resistor tetap. Nah, jadi di sini ada rangkaian resistor seri dan ada rangkaian resistor paralel. Cara mencari resistansi total pada rangkaian resistor seri adalah R total sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah bla 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 sampai Rn atau resistor, jumlah resistor yang ada. Nah, yang kedua, kalau resistor itu disusun secara paralel, cara mengetahui resistansi totalnya adalah 1 per R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 tambah 1 per R4 bla 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 sampai 1 per Rn atau jumlah resistornya. Nah, di sini ada contoh soal, bisa dilihat dari gambarnya dulu. Ada 3 resistor yang disusun secara paralel. Resistor pertama sebesar 600 ohm, resistor kedua 300 ohm, dan resistor ketiga 150 ohm. Maka cara mencari resistansi totalnya 1 per R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. 1 per R totalnya sama dengan 1 per 600 ditambah 1 per 300 ditambah 1 per 150. Sini kita dapatkan hasilnya adalah 7 per 600. Lalu kita kali silang dan pindah ruas, jadi R totalnya sama dengan 600 per 7, atau kita dapatkan 85,7 ohm. Oke, selanjutnya aku bakal bahas tentang hukum Ohm. Hukum Ohm ini menyatakan hubungan antara arus, tegangan, dan hambatan. Ia menyatakan bahwa besar arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian itu sebanding dengan besar dari tegangan dan berbanding terbalik dengan besar hambatannya. Atau dalam rumus matematisnya disebut dengan V sama dengan I dikali R.
V itu beda potensial atau tegangan, I adalah arus, dan R adalah hambatannya. Ini ada soal dari hukum Ohm. Soalnya, hitunglah arus yang melewati resistor 10K ohm jika tegangan baterai sebesar 4,7 volt. Nah, tinggal kita masukin aja ke rumus tadi, rumus yang telah dinyatakan oleh hukum Ohm. I sama dengan V per R, atau arus itu sebanding dengan beda potensial dan berbanding terbalik dengan R dengan resistansinya. Nah, di sini kita ketahui V-nya sama dengan 4,7 per resistansinya adalah 10K ohm atau 10.000 ohm. Jadi 4,7 dibagi 10.000. Hasilnya adalah 0,000047 ampere, atau bisa kita sederhanakan menjadi 0,047 miliampere. Selanjutnya ada hukum Joule. Hukum Joule ini menyatakan perubahan energi listrik dari panas. Nah, hukum Joule ini bisa dirumuskan dengan P sama dengan I kuadrat dikali R, atau bisa juga dibilang P sama dengan V kuadrat per R. I adalah arus, R adalah resistansi, sedangkan V adalah tegangan, dan P sendiri adalah daya. Nah, daya ini akan terdisipasi pada penghantar dan menjadi energi panas. Nah, oleh karena itu daya ini disebut oleh daya disipasi. Oke, untuk kasus dari rangkaian bercabang yang memiliki dua loop, itu kita menentukan besar arusnya memakai hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff pertama itu berbunyi bahwa jumlah arus yang masuk itu sama dengan jumlah arus yang keluar, yang artinya jumlah arus pada suatu titik cabang itu sama dengan 0. Lalu hukum Kirchhoff yang kedua itu berbunyi jumlah GGL pada suatu loop itu sama dengan jumlah perkalian antara arus dan hambatan yang ada di loop yang sama tersebut. GGL akan bertanda positif jika ia searah dengan loop. Begitu pula dengan arus. Arus juga akan bertanda positif jika ia searah dengan loopnya, tapi akan bertanda negatif jika sebaliknya. Nah, selanjutnya ada tegangan jepit. Tegangan jepit adalah beda potensial di antara dua titik pada rangkaian listrik. Untuk persamaannya itu diambil dari modifikasi hukum Ohm. Bisa ditulis V sama dengan sigma IR dikurangi sigma dari GGL. Oke, mungkin sekian penjelasan saya tentang arus searah. Apabila ada kurangnya dalam penjelasan saya ataupun pemahaman, mohon dimaafkan. Semoga teman-teman bisa memahaminya. See you on the next lesson.